running. Kalau mereka ambil Esme, Aura bisa ambil Iron. Iya. Buat Resikonya gitu ya Cipi ya. plus minusnya ya. Ini bakal diamanin atau ternyata mereka bakal coba untuk secure Martis itu tadi yang jadi pilihan kita duga juga untuk diamankan, tapi kita bakal lihat 2 detik lagi. Karena mereka udah ban Phobiusnya, jadi kelihatan banget Esmeralda mau diambil, tapi Esme yang masih bisa di counter sama Dairot, itu dia langsung tanpa berpikir lama. Mungkin itu juga udah dipersiapkan sama Aura sih menurut aku. Harusnya ini draft pick dari Aura terlihat lebih balance juga dari game yang pertama, karena di game yang pertama tadi kan bisa dibilang mereka mau coba untuk terapin skenario terbaik dengan komponen hero mereka, tapi ya fall off, gak bisa direalisasikan. Justru Onyx PH yang menguasai, karena memang dari sisi momentum yang dia manfaatkan di game yang pertama tadi benar-benar menguntungkan Onyx PH, dan di game yang kedua ini sama-sama punya early advantage. Jadi kita bakal lihat trigger reset lane dari kedua belah tim dan bagaimana Aura Fire bisa nge-solve juga dan membaca permainan dari Onyx PH untuk game kita yang kedua, sehingga mereka bisa menyamakan kedudukan di match kita yang terakhir. Iya, tapi yang aku khawatirin ya sebenarnya cuma satu. Apa Gimana caranya pemain-pemain dari Aura Fire ngincer ke arah Parsianya di arah backline? Karena yang bisa loncat ke arah belakang cuma Matilda sama Cloud. Kecuali Dairot dari Fluffy mainnya potong-potong lagi. Dan bagaimana aimennya juga sih masuk ke dalam, kan endless shot-nya itu tadi kan. Iya. Bisa masuk walaupun bisa dihindari secara instan juga pakai wings by wings-nya. Tapi ini adalah kesempatan terakhir untuk tim Indo Pride kita, Aura Fire. Mereka harus bisa membalaskan di game yang kedua kalau mau masih memberikan pressure untuk memasakkan di game yang ketiga. Tapi ini adalah PR yang cukup berat karena kita tahu Onyx PH mereka ngebawa Digi yang berarti ini sisi yang dimiliki sama Godiva tentunya masih bisa ditahan oleh seorang Kekedot. Ya, benar. Dan di sini juga seperti game yang pertama masih ada space yang coba untuk diciptain buat dua belah jungler fokus berkutat terhadap jungle patternnya. Dan lihat akan ada satu buah babysitting yang bakal diterapkan dari dua belah roamer terhadap bot lane mereka. Fokus terhadap kedua belah jungler adalah berada di area top lane. Ingat posisi Turtle ini menguntungkan kedua belah XP lane untuk nantinya berkontribusi dari sisi Turtle kita yang pertama. Tapi lihat Hike sudah mulai coba untuk kasih follow up terlebih dahulu. Mobilitas dari Aiman bisa dibilang juga cepat juga, karena dia punya konsel alami juga ya Ci. Yang bisa dibilang dari pergerakannya Aura harusnya kelihatan cukup aktif lah ya di awal dengan komposisi Facehugger, Godiva dan juga Hai. Ini posisi dari Nets yang tentunya lagi-lagi di babysit oleh KK. Jadi Kabuki memang harus agak sedikit bersabar dan kemungkinan Godiva untuk selalu terjun ke area bawah, ke area god lane ini bisa dimaksimalkan oleh Aura Fire. Harusnya juga cepat karena memang kita tahu Matilda beruntung dengan dari mobilitas dan Turtle yang pertama sudah terlihat dari Turtle camp kita, bahkan sudah mulai disambut hangat oleh anak-anak Aura Fire. Lihat damage yang diberikan dari Hype terhadap Turtle. There sudah kasih inisiasi untuk mundur, energy impact, bahkan satu buah Predator Strike sudah mulai jatuh ke area tubuh dari Facehugger. Di follow up lagi dengan daya Fluffy yang maju ke area garda depan untuk memukul mundur pergerakan dari Onyx PH yang tidak mau memaksakan kontestasi, dan satu objektif Turtle berhasil diamankan dan invasi terhadap Purple Buff pun langsung diterapkan gitu saja oleh anak-anak Aura Fire untuk game kita yang kedua kali. Iya, cukup pasif sebenarnya untuk dari kedua belah tim. Mungkin karena dari Aura Fire mereka juga sama yang Cipi bilang ya, masih mencoba untuk membaca nih rotasi yang dibawakan oleh Onyx PH, karena Sensui jarang banget sebenarnya kelihatan di garda depan. Ini yang kelihatan entah mungkin Kekedot atau Super Friends-nya aja. Iya. Dari Sensui bener-bener fokus banget untuk jadiin semua item defense, karena di game pertamanya dia bawa item defense. Sehingga dari garda depannya 4 pemain dari Onyx PH ini bisa cukup tanky di area depan, ngasih space ke arah netsnya, biar netsnya yang bener-bener bermain di area belakang sendirian. Tapi juga kayaknya ada movement yang bagus dari Aura Fire untuk game yang kedua, karena mereka walaupun belum ada first blood yang tercipta, udah ada satu bahkan 2 keuntungan yang berhasil disecure oleh Aura Fire dari objektif Turtle dan juga Purple Buff yang dimiliki oleh Sensui untuk menit kita yang ketiga. Jadi mereka sama-sama coba untuk bermain tenang terlebih dahulu. Desert Strike sudah mulai dibuka untuk mengetahui pergerakan gerak-gerik dari Aura Fire di area mid lane. Dan lagi-lagi akan ada satu buah inisiasi nampaknya dari arah mid lane, di mana
Udah ada satu buah energy impact juga yang dikeluarkan untuk memukul mundur dan Hai udah masih untuk maju ke depan. Untuk charge-nya masuk tempat karya tubuh dan seorang Der masih bisa regen, tapi akan ada satu buah keuntungan lagi di mana Playfikan pun coba untuk diterapkan, tapi Der yang putar balik maju ke depan pun harus menjadi satu buah korban first blood atas dua pemain Aura Fire di area top lane. Terlalu mengambil resiko dari seorang Der karena dia mau coba untuk setidaknya ya buat pemain-pemain dari Aura Fire untuk gak dapetin platingan gold di 5 menit yang pertama, tapi ternyata malah membuat seorang Der harus tumbang dan bahkan kehilangan turret di area atas. Ini bisa dibilang ada keuntungan lagi dari Aura Fire, bahkan ini keuntungan yang cukup melimpah karena satu turret yang masih terbaut gold shot berhasil di-secure, tapi lihat trigger dari satu buah circling eagle mendarat tepat ke area tubuh dari Super Prince. Turtle kembali di reset walaupun sudah mulai ditarik dari KK.Onyx PH untuk dipoking oleh Sensui, tapi Aura Fire nampaknya nggak mau kehilangan satu objektif Turtle yang dibeli. Oke, dan apakah kali ini dari Onyx PH mereka akan paksain divide, tapi KBQ sudah mulai maju ke area depan, satu buah altar sudah dimulai dibuka begitu saja, dan Hai berhasil untuk mendapatkan objektif turtle-nya tanpa ada kontes yang bisa dilakukan. Aura Fire mereka memberikan pressure sebelum Onyx PH mampu untuk memberikan team fight di area turtle-nya. Itu suatu hal yang baik menurut aku dari Aura Fire karena mereka udah mikirin beberapa step ke depan sebelum Onyx PH dapetin kesempatan untuk team fight-nya. Kalian juga bisa banget tentunya untuk mikirin, nikmatin keistimewaan saat bermain game dengan kartu kredit HSBC. Dan jadi buat kalian langsung apply kartu kreditnya sekarang juga HSBC Visa Platinum karena akan ada cashback yang menanti sebesar Rp750.000 dan juga ada 2 kali point reward. Iya, betul banget. Jadi jangan sampai kelewatan, jangan di skip nih 750 cashbacknya lumayan loh teman-teman ya. Langsung apply aja kartu kreditnya dan yang pastinya jangan lupa juga download aplikasi dari FWD yaitu Omni karena kalian tentunya bisa merasakan keseruan pertarungan online dengan Omni di sini. Langsung aja download di App Store dan juga Google Play Store. Oke, back to the game di mana Sensui ini udah kelihatan ya pressure yang dibawakan sama Aura Fire. Mereka udah mulai bisa ngebaca nih permainan tipikal permainan dari Onyx PH yang selalu mau coba untuk melakukan kontes ke area objektifnya. Mereka harus langsung maju kasih pressure terlebih dahulu sebelum Onyx PH melakukan langkah pertamanya. Tapi kali ini lihat 4 pemain mencoba untuk menzoning di area bawah, berhasil untuk di-clear terlebih dahulu minionnya di area bawah sehingga Kabuki nggak akan bisa melakukan pressure ke area turretnya. Nets masih bisa untuk melakukan defense ke area turret sehingga potensi dari seorang Kabuki untuk mencuri turret di area menit 6-nya ini akan digagalkan terlebih dahulu. Udah mulai terlihat ada perbedaan 2 level menuju 1 level lagi sekarang di mana Sensui masih masuk level 9 tapi Hike sudah berada di level 10, satu step up lebih unggul dari Sensui. Dan Turtle yang terakhir sudah mulai dipantau, bahkan akan dipaksakan oleh Sensui untuk dikontes setengah dari health bar 7.000. Health bar lagi tersisa 4.000 dan bahkan langsung berhasil di-secure perfect Turtle. Untuk anak-anak dari Aura Fire, lihat efek silence mengarah tepat dari tubuh Godiva. Biar loncat ide dengan satu buah falling star moon Fluffy menjadi korban, tapi lihat KK harus hilang. Tapi Fluffy yang harus menjadi bayaran Godiva terjebak dalam satu buah ruangan. Masih ada satu buah flicker, tapi damage diberikan oleh Sensui masih bisa ditahan dengan adanya guiding wind dan shield tambahan dari Godiva yang membuat hanya berhenti di 1 untuk 1 korban jiwa. Wow, itu hampir aja ya dari seorang Godiva bisa di pick off oleh pemain-pemain dari Onyx PH, namun permainannya sangat amat baik dari seorang Godiva membuat trade hanya menjadi pertukaran 1 untuk 1. Tapi Aura tentunya mereka mau bermain lebih cepat dan kita akan melihat tentunya turret di area bawah yang langsung dihancurkan oleh seorang Hai. Dan buat kalian jangan lupa untuk mendapatkan koleksi nih dari Logitech G yaitu Aura Collection yang dimana kalian akan menikmati era baru permainan yang luar biasa dari Logitech G. Iya, dan masuk menit ke-8 dengan adanya keunggulan network sekitar 3.000 network yang dipegang oleh Aura Fire. Ini yang menguntungkan banget karena dari High sendiri jadi Genius One, damage penetrasinya akan sangat menyakiti pergerakan dari Onyx PH. Dan dari sisi Super Prince sendiri, ini masih mengandalkan Clock of Destiny sehingga damage dari Faded Airstrike tetesannya masih bisa ditahan oleh Aura Fire. Khususnya dari Godiva yang sedari tadi kerap kali berada di garda depan
aman untuk Aura memantau pergerakan dan menjemput karena ini sudah ada satu endless Surge, bahkan time journey-nya pun masih belum bisa menyelamatkan nyawa dari seorang Digi, membuat KK harus tumbang di tangan Hyde. Iya, ini KK bukanlah mungkin aku bisa bilang hero yang benar-benar tanky banget ya, kayak tipikal dari mungkin Akai atau mungkin tipikal hero-hero tanker lainnya. Dia bisa dibilang cukup tipis lah dari KK sendiri, jadi dia nggak bisa nahanin penetration yang keluar dari endless shot seorang Hyde, itu udah pasti bakal auto hilang. Dan kalau dilihat dari itemnya dia cuma punya Athena Shield, itu nggak cukup untuk nahan damage dari Hyde. Tapi kali ini lihat Tifada akan coba dipaksa, Kabuki mulai masuk satu buah Blazing Duet, KK masih bisa bertahan, namun ternyata satu buah Wind of Nature sangat amat tepat timingnya. Dan bahkan Fluffy memotong dari arah kanan, membuat KK harus tumbang. 3 pemain dari Onyx Philippines tumbang itu saja di area midnya. Dan tidak ada pertukaran nyawa, 3 untuk nothing, dan dengan adanya keunggulan 5 player Aura Fire yang masih hidup di Airland Algon, membuat Lord yang pertama diamankan secara cuma-cuma tanpa adanya kontes dari Onyx PH, dan bahkan mereka tidak segan-segan untuk mengakuisisi purple buff yang dimiliki oleh Sensui. Tanpa Lord, satu inner turret dari Onyx PH sudah mulai hilang, dan ini bakal coba untuk dimaksimalin oleh Aura Fire untuk menghancurkan 2 inner turret dan bahkan base turret dari Onyx PH harusnya. Tapi pertanyaannya, apakah hal tersebut akan diberikan? Karena ada satu buah permintaan pause entah dari tim Onyx PH atau Aura Fire. Jadi kita akan tunggu sejenak terlebih dahulu sampai dengan problem isunya selesai. Iya, sembari menunggu teman-teman harap bersabar terlebih dahulu ya. Karena kita akan melihat pemain-pemain dari Onyx Philippines untuk di game kedua kali ini mereka bakal bisa dibilang dipukul mundur habis-habisan sama pemain-pemain dari Aura Fire, karena mereka bawa romer ini adalah Digi. Yang dimana ketika Diginya tumbang harus ada yang bisa nahan di area depan, entah itu dari Sensui atau Dernya. Net sampai sekarang belum bisa dapetin posisi yang pas banget untuk memberikan damage tambahan, karena Kabuki dengan Cloud-nya ketika kita ngeliat dari game pertama mungkin pasif banget. Cloud-nya bener-bener di bisa bilang di zoning habis-habisan, dan bahkan dia nggak dapetin space untuk farming. Tapi berbeda di game kedua, Kabuki justru yang ngebuka terlebih dahulu. Inisiasi dengan satu buah Blazing Duet yang mungkin tidak disadari oleh orang Filipina. Ini perbedaannya terlihat cukup jelas ya, ketika Kabuki di game yang pertama tadi harus menelan satu buah modal awal yang kurang baik, dan itu yang dimanfaatkan oleh teman-teman Onyx PH untuk terus membuat Kabuki kewalahan. Tapi di game yang kedua terlihat dari Kabuki yang sendiri mengatasi hal tersebut dengan sangat cepat, bagaimana posisinya benar-benar dijaga, dan dengan adanya komponen hero yang berbeda jauh bahkan dari game yang pertama, ini membuat akhirnya tim Aura Fire bisa maksimalkan potensial hero tersebut, ngebawa Aemon satu persatu, bahkan Perfect Turtle itu berhasil di secure. Gak ada kesempatan buat Karina yang kali kedua di pick oleh Nick PH untuk bisa setidaknya menyentuh dan bahkan kontes di area objektif tersebut. Bahkan hingga dengan Lord, Sensui nggak dikasih kesempatan. Perbedaan level yang signifikan membuat retribution dari Hyde akan lebih on point terhadap objektif Lord. Dan satu inner turret nampaknya sudah mulai dihancurkan. Time bomb pun sudah mulai ditebar di beberapa titik oleh KK dan Lord yang terhormat sudah mulai berjalan ke area objektif base turret yang ada di area top lane. Oke, dan Lord kali ini udah mulai masuk di area atasnya. Satu buah Aura sudah mulai dibuka begitu saja. Godiva mencoba untuk mengincar ke area belakangnya. Satu buah Feather Strike dari Super Prince mencoba untuk memukul mundur pemain-pemain dari Aura Fire. Satu buah base turret di area atas sudah hilang begitu saja. Der bakal langsung menuju ke area bawah kali ini, karena pergerakan dari Aura Fire mereka mau coba untuk tumbangin 2 base turret terakhir di area mid dan juga area bawah, namun ternyata masih bisa ditahan oleh Onyx Philippines. Ingat, mereka masih punya satu buah high ground defensive dari Varsha. Jadi kalau Varsha belum tumbang, kemungkinan Onyx Philippines mereka masih bisa untuk menahan. Tapi Wow! Worst damage Instant kill. itu apa? Tapi lihat Kabuki udah mulai terbang dengan satu Blazing Duet, terlalu dalam, terlalu komit untuk maju ke depan, harus di outlane gitu saja. Onyx PH baru dibahas oleh Cimo, masih ada Super Friends. Dia langsung mengoutplay pergerakan dari satu member Aura Fire, bahkan 2 nyawa loh. Aura Fire harus hilang di tangan anak-anak Onyx PH. Itu cuma 2 kali hit Feather Strike kan kalau aku nggak salah lihat. Kena, iya memang sih kenanya ke arah high gitu ya. Mungkin kalau karena ke arah Godiva mungkin akan beda cerita. Tapi pas banget kenanya seorang high, Kabuki mencoba untuk mendapatkan trade, cicil dengan satu buah Blazing Duet, tapi ternyata dia juga harus menjadi ganjarannya. Lihat.
Iya langsung ter-shutdown. Sampai shock saya. Padahal dia udah coba pukul mundur, tapi Kabuki balik lagi ke Battle Mirror Image ya. Coba untuk kasih pressure dan tanpa diduga ada satu buah time journey di sana. Iya, Dan masih ada time Kabukinya journey. langsung hilang. Dan Super Friends kali ini bakal menjadi mara bahaya sih. Ini ancaman Harusnya. untuk Aura Fire, ya kan? Mm-mm. Itu nggak posisi defensif loh. Itu posisi yang mungkin bahkan ya mereka ngebuka itu biar Aura Fire mundur aja. Tapi mereka juga jadi kemakan korban. Benar, karena dari banyaknya kill count yang berhasil diamankan oleh Aura Fire ini nggak terlalu membuat hero output dealing damage Onyx PH itu overwhelm juga. Di sini Super Friends baru terkendang satu kali. Lebih ke arah Kekedot aja yang mengorbankan dirinya, mengingat yang kita tahu dari Digi bukan tipikal hero roamer yang bisa memberikan badan, dan Onyx PH kayaknya mereka bakal mainin defensif mereka, walaupun ini mereka udah coba untuk berusaha Sensui masuk, tapi lihat damage yang diberikan dari Kekedot Effect terlalu sakit, dan Lord berhasil diamankan. Godiva maju seorang diri ke arah depan, efek silence sudah mulai diberikan, tapi lihat bakal coba untuk dikomit tampaknya oleh anak dari Onyx PH. Godiva coba untuk mulai menjadi korban, namun Godiva masih bisa men-sustain dealing damage yang diberikan, dan Onyx PH mundur secara teratur mengingat mereka harus menyambut Lord yang kedua, Lord yang enhance di tangan Aura Fire. Jadi Super Friends kena Kabuki aja setengah loh. Sekali cetar. Pada Ice Strike, Kabuki langsung setengah darahnya. Dan dia sekarang udah punya Winter Truncheon. Jadi kalau misalnya ditabrak nih sama Fluffy atau dipotong sama Fluffy, ditabrak sama Godiva, dia masih punya Winter Truncheon untuk menyelamatkan setidaknya beberapa detik. Menunggu coveran dari pemain-pemain Onyx PS. Tapi Lord udah mulai berjalan ke area atas yang dimana sudah tidak ada base turret. Dan bahkan pemain-pemain dari Onyx PS mereka harus secepat mungkin nge-clear minionnya supaya mereka punya waktu untuk balik lagi ke atas. Dan Lordnya masih bisa ditahan. Ya, Aura benar-benar slow but sure, temponya nggak terlalu gegabah untuk maju ke depan, walaupun lihat Facehugger sudah percaya diri maju ke depan, tapi Lordnya berhasil di meltdown oleh anak-anak dari Onyx PH. Tapi base turretnya adalah mid lane akan menjadi tujuan utama. Polisal untuk memberikan distract, tapi damage terlalu sakit, dan Endless Charge mengarah tepat. Karena tubuh seorang dari membuat dia harus tumbang. Tidak terus mundur karena belakang, tapi Aura masih belum mau mundur. Mereka terlihat gemes untuk menghancurkan satu, bahkan dua base turret dari Onyx PH, tapi wave minion masih belum mengarah ke area Aura Fire, sehingga mereka harus reset kembali, menunggu minion di floater kedua, dan Favorite Ace Blade bakal mulai dibuka untuk memberikan distraction. Teori ancaman Aura Fire untuk mundur ke area belakang. Iya, sementara kali ini menunggu minion untuk masuk terlebih dahulu. Hai, masih mencoba untuk mencicil di area bawah, bakal coba di pressure habis-habisan oleh pemain-pemain dari Aura Fire. Fluffy menjadi garda terdepannya, namun lihat dari Dare udah back to the game kali ini. Satu buah Feather Ice Strike masih juga bisa ditunggu oleh Super Friends menahan pemain-pemain dari Aura Fire, yang dimana ini laningnya masih bisa dibersihin sama Onyx Philippines. Dan Aura benar-benar tahu akan hal itu. Mereka nggak bisa asal selonong boy masuk, apalagi Kabuki dengan satu buah Battle Mirror Image dan juga satu buah Blazing Duet ya. Respect. Athena Shield langsung dia buat loh. Itu sih Ngeri banget soalnya. harus sih aku bilang. Harus sama seperti Hai ke arah seorang Dare. Dia harus bikin setidaknya mungkin Antiquirus atau satu Radiant Armor. Oracle kalian sudah dipegang. Atau mungkin lebih ke arah satu buah Athena Shield. Iya sih, untuk nahan dealing damage magicalnya juga ya. Karena tadi Dare aja sampai nggak bisa nahan dealing damage dan langsung di Konsil. instant burst. Tapi lihat, tidak ada konsil yang diaktifkan dari anak-anak Onyx PH. Tapi Godiva yang mengetahui hal tersebut. Takut Akan ada banget. satu informasi yang didapatkan Onyx PH setelah ada satu buah trigger untuk maju. Belum ada target sasaran, mereka langsung set kembali mundur. Ini kayaknya di Lord ketiga, Onyx bakal berusaha untuk melakukan kontes, walaupun mereka harus aware banget nih sama minimapnya, mengingat tidak ada lagi base yang ngejaga high ground yang mereka miliki. Dan Lord sudah mulai terkikis, tapi damage yang terlalu sakit membuat Onyx PH harus kembali mundur dan lebih memilih untuk menerapkan defense yang mereka miliki di menit ke-16. Iya, ini harusnya Aura Fire ya, mereka bisa mengamani game ini sih harusnya. Kalau mereka main disiplin, mereka harus sabar, tumbangin dulu mungkin Dare-nya. Tapi dia udah punya Blade Armor sekarang. Kekedot juga udah punya satu buah Antiquirus. Jadi ini mungkin damage dari Kabuki dan juga Fluffy masih akan bisa ditahan oleh pemain-pemain dari Onyx PH. Gimana caranya? Tinggal Hai yang bakal dapetin target utama untuk connect ke arah Endless Shard-nya.
Yap, dan pasti nanti kita bakal lihat juga di mana Lord ini bakal di maksimal Alara Fire untuk masuk ke area high ground base, dan kalkulasi dari Facehugger dengan adanya Cold Altar ini Onyx PS harus nahan Lord sebelum berada di bibir base turret yang mereka miliki. Lihat setengah dari health bar Lord sudah mulai tersisa, dan one play dari Facehugger masih ada pada karya satu Perfect Silence, tapi lihat Quickie harus ubah satu bundle shot masih bisa ditahan Predator dan Ice Ray guna untuk membukul mundur anak dari Alara Fire. Satu by Immortality yang terbalut dalam tubuh Klapi. Ratu begitu saja, tapi base-nya terbuka lebar. Aura Fire menolak untuk dikalahkan dan berhasil menyamakan kedudukan di game kita yang kedua. Berhasil menyamakan 1-1 ketika Dare tumbang atau mungkin dari seorang Kevin hilang. Ini tentunya tidak akan ada garda terdepan bagi pemain-pemain Onyx PH, sehingga Aura Fire mereka mampu untuk menyelesaikan game yang kedua dan menyamakan skor 1-1, memaksakan lagi untuk